Mbak Mama Raka, Mbak Somih ya. Ustazah, syarat sholat tahajud, syaratnya nggak ada teman-teman. Lakukan di malam hari ya. Usahakan sepertiga malam terakhir ya teman-teman ya. Siap Mbak Eki? Oke, sepertiga malam terakhir. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Virgo? Iya siap ya teman-teman ya. Ustazah, kajian tadi sore sudah ada di YT karena tidak sampai selesai Zah dengarnya. Semoga udah ada ya, karena yang upload adalah timnya aku sih. Semoga ada ya. Mbak, kalau Mbak di sini coba, ini kayaknya permintaan teman-teman nih nguploadnya on stage ya. Ceramah sore diupload maghrib kayaknya gitu ya. Ceramah pagi diupload siang. Kayaknya gitu lebih oke ya daripada teman-teman ketungguan ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan ceramahnya jadi numpuk videonya. Kadang-kadang diantriin jadi besok gitu ya. Itu sering jadi pembahasan kita. Dia diantriin jadi besok atau semuanya langsung hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang mana kita belum putuskan sih teman-teman ya. Kayaknya di hari itu walaupun numpuk kali ya di YouTube-nya ya. Oke, ya udah Mbak, kayaknya hari itu juga walaupun numpuk. Oke ya, nanti semoga Mbaknya ini ya, karena kalau dia lagi kebanyakan numpuk teman-teman ya kan. Oh numpuk nih saja antriin besok. Kalau besok kelamaan ya, itu kelemahannya ya. Yang penting teman-teman mampir dulu, nanti kita coba pertimbangkan ya. Oke, siap ya Mbak Aida. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut nggak ada masalah ya. Doa kunut itu hanya sunnah oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Kayaknya lebih nggak apa-apa numpuk nih Mbak, kata netizen, kata teman-teman kita nih nggak apa-apa YouTube-nya numpuk. Oke, siap ya. Karena kebanyakan ceramah nih kayaknya ya. Ustazah, iya, kalau kita ikhlaskan hutang kita, apa yang terjadi dengan yang berhutang? Aman. Dia menjadi aman, teman-teman ya. Dia menjadi tidak berdosa kalau kita mengikhlaskan. Sampai ketemu saja. Oh ya, besok ketemu di Batam ya. Jadi besok pagi itu kita live tanya jawabnya jadi siang jam 1 ya, teman-teman ya. Karena besok pagi aku mau keluar kota sebentar saja. Siap Mbak Ella? Oke, siap Mbak Indra. Ustazah, sholat sunat awabin rakaat kedua, samakah bacaannya dengan rakaat pertama? Sama. Sampai rakaat ke-6 sama ya. Kalau mau 6 rakaat ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya, teman-teman ya. Siap Mbak Mawar? Ya, semoga bisa ya Mbak Azka ya. Oke. Ustazah, gimana kalau seandainya sedekah subuh itu dipakai dulu, nggak ada masalah. Cuman kita cuma dapat 1 pahala. Karena kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan dapat 1 pahala. Dan sementara keburukan yang tidak jadi kita kerjakan maka kita tidak berdosa ya. Ustazah, iya. eh Oke, Ustazah, gimana kalau udah ya sedekah subuh dipakai dulu udah. Ustazah, oke, salam kenal untuk teman semua yang ada di sini. Siap. Ustazah, kalau orang punya hutang ke kita, tapi kita udah ikhlas, tapi dia tetap maksa membayar. Nah, buat akad baru sama dia. Kamu maksa bayar, aku udah ikhlaskan ya, maka kamu tak berhutang lagi. Tapi kalau kamu maksa bayar, aku terima, karena itu rezeki. Tapi insya Allah ini sedekah kamu ya, gitu aja. Ya, sedekah subuh diberikan ke ibu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kapan waktunya niat sholat dalam hati? Apa sebelum takbir atau harus saat takbir? Sebelum takbir. Coba tengok rukun sholat yang terakhir adalah tertib kan? Maka takbir dulu, niat dulu baru takbir ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Apakah ngelek guys? Nggak ngelek kan teman-teman? Ustazah, apa yang kalau apa doa apa kalau jadi imam Yasin biar nggak gemeteran? Oh, jadi pemimpin Yasin gemeteran. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lunakkan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu doanya. Kalau teman-teman grogi jadi MC, grogi jadi host, grogi jadi apa namanya? Jadi penceramah, ya grogi jadi pemimpin Yasin, ketua kelas, ketua arisan. Nah, wajah ini. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu ya. Siapa Ahmad Gaib ya? Kalau saya panas dingin Zah, padahal dah baca doa. Learning by doing aja sih. Itu karena belum terbiasa. Aku juga dulu gitu waktu aku kecil. Hari Kamis aku ceramah, hari Senin aku udah grogi. Sama aja teman-teman ya. Oke, Ustazah sholat hajat minta doa supaya lunas hutang. Bolehlah, mintakan sama Allah apapun boleh. Doakan setiap habis sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman bacalah doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, cukupkan bagiku yang halal ya, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu ya. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Itu dibaca aja, dihafal doanya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tali mukena lepas kita betulin, nggak usah diulang ya sholatnya, betulin aja. Sama seperti rambut keluar sedikit ya, nggak usah diulang, dibetuli aja ya. Doa lunas hutang tuh udah aku sematkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya, gitu ya. Ustazah sholat awabin bacanya surat apa aja? Ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, berwudu terus pakai make up boleh tidak? Boleh, asal make upnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti masalahnya adalah pada tabarrujnya ya, berlebih-lebihannya ya. Siap Mbak Dr. Anda Raihani ya. Oke, Ustazah, cara mandi junub hadas besar gimana? Cebok dulu ya, cebok, lalu kemudian teman-teman pasang niat. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah baru mandi kayak biasa. Terus ya udah pakai baju, pakai baju baru, baju baru. Ustazah, nggak bisa ya pergi ke salon tapi terapisnya non muslim nggak bisa. Aurat kita dengan non muslim seluruh tubuh ya, kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Yang perempuan juga kayak gitu ya. Siap Mbak Titi, Mbak Komariah. Oke, pakai baju baru. Setiap wudhu habis pakai baju baru, taklah mungkin. Oke, amalan apa yang dilakukan ketika haid? Teman-teman bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, ya, ngulang-ngulang hafalan, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apabila ada teman yang menaruh Al-Quran yang ada di arti, Ustazah, apakah ketika ada teman yang menaruh Al-Quran di jok motor nggak boleh ya? Nah, karena itu akan kita duduk ya, adab, kurang ihtiram, kurang hormat kepada Al-Quran, nggak boleh. Taruh di tas aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, batas sholat maghrib jam berapa? Batas sholat maghrib sebelum adzan isya ya. Sedekah subuh boleh nggak ngasihnya dalam bentuk beras? Boleh, nggak ada masalah. Kalau kerja massage gimana? Nggak apa-apa kan, perempuan massage perempuan kan. Cuman hati-hati pada posisi pusat sampai lututnya ya. Ustazah, utang mulu kalau nggak utang cebok. Gimana? Siap Mbak Ali, hutang lama belum dibayar. Yang mana? Ustazah, aku haid pertama sampai ke-4 lalu keluar lagi hari 11 sampai ke-15. Pertanyaannya gimana? Ustazah, haid apakah masih bisa sedekah subuh? Nggak ada hubungannya, Besti. Sedekah subuh kan bisa dikumpulkan di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, walaupun haid kan nggak ada hubungannya kan? Kan nggak ada hubungannya kan? Nah, nanti teman-teman boleh serahkan ketika teman-teman dalam kondisi di hari Jumat misalnya gitu ya. Nah, di hari Jumat, oke? Ustazah, melahirkan dengan dokter laki-laki apakah boleh? Nah, teman-teman, kalau dengan dokter laki-laki itu sangat dianjurkan teman-teman untuk tidak dalam keadaan darurat. Jadi usahakan teman-teman pergi ke dokter yang
yang perempuan dulu ya. Nah, kecuali dalam keadaan doruriyah. Apa itu doruriyah? Tidak ada lagi dokter yang lain selain dokter itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Jadi usahakan ke dokter perempuan aja. Kecuali dalam kondisi yang dulu-dulu ya, teman-teman ya, yang tidak ada dokter perempuan, hanya ada dokter laki-laki. Oke? Kecuali kondisinya doruriyah gitu ya, teman-teman ya. Ustazah sholat awabin 6 kali baca surat, baca surat. Apalah. Ustazah kalau bangun malam sholat taubat 2 rakaat. Ya kan? Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Nggak ada masalah, boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah kalau pakai sampo pewarna boleh nggak ada? Sampo pewarna itu nggak boleh. Kalau teman-teman punya uban, maka teman-teman abaikan ubannya. Kalau gatal boleh dicabut, kalau nggak gatal nggak usah dicabut. Jangan pakai sampo uban, apalagi warna hitam atau menghitamkan rambut warna hitam, itu haram. Kalaupun teman-teman pakai warna selain hitam, itu hanya boleh henna. Henna tuh yang dia masuk ke dalam rambut, dia tidak berada di luar rambut ya. Karena kalau dia berada di luar rambut, menutupi badang rambut, itu nggak boleh. Sama dengan kutek. Kutek itu boleh, tapi masalahnya kan kutek bisa dihapus ketika teman-teman mau sholat. Karena kalau kutek nggak dihapus ketika mau sholat, efek sampingnya nanti air wudhunya tidak masuk ke dalam kukunya. Jadi tim-tim yang pakai kutek harus menghapus kuteknya sebelum mengambil wudhu. Oke, Ustazah bolehkah sedekah subuh dikasih ke cucu? Tentu boleh. Ustazah, apakah haid lebih dari 15 hari? Efek apapun haid lebih dari 15 hari tetap boleh sholat. Namanya adalah istihadah ya. Istihadah ya, istihadah. Ustazah, lagi tren kutek yang bisa dibawa sholat. Aku tak berani sampaikan karena harus dilihat dulu. Jadi kan gini guys, aku pernah lihat gitu ya. Ada yang menyampaikan kutek halal. Dan kutek itu jujurly di check out oleh kakak aku gitu ya. Nah, di kakak aku tanya dulu ke aku, Dek ini kan kutek kata si Fulan ini halal dek. Kutek halal, kutek halal. Terus gimana kak? Itu kan berarti boleh dek, namanya aja halal. Boleh kan dek, kakak aku kan suka gitu-gitu guys. Boleh kan dek gitu ya. Halal itu apa kak? Halal itu zatnya halal. Artinya dia tidak terbuat dari najis babi, dia tidak terbuat dari apa namanya, dari bahan yang bernajis. Secara zat dia halal kak. Lu kakak ya, secara zat dia halal kak. Secara zat dia halal kak, tapi tunggu dulu kak. Ketika dia diaplikasikan ke kuku, apakah dia menutupi kukunya kakak? Nah kita tes lah bareng-bareng kan guys. Kita observasi, kakakku bilang ke kukumu aja deh, jangan lagi kak, ke kuku kakak aja lah. Kami tempel tuh guys, kutek halal itu guys. Nah coba kita kikis kak, kita tes ya kan. Nah kita tes, ternyata dikikis masih hilang itu. Masih hilang kuteknya. Berarti kan dia tidak masuk ke dalam kuku kayak inai. Berarti dia berada di luar kuku. Nah jadi halal itu zatnya guys. Apakah diaplikasikan ke kuku dia masih tetap masuk ke dalam kuku atau tidak? Kalau dia masuk ke dalam kuku kayak inai. Inai kan masuk dalam kuku. Emang inai bisa dikikis? Kalau kikis inai terkikis kuku. Kalau kutek kan bisa dikikis. Maka kalau dia masuk ke dalam kuku boleh. Tapi kalau dia menutupi permukaan kuku boleh juga sih. Tetapi harus dihapus ketika teman-teman mau sholat. Oke? Nah, Ustazah hidup kita nih udah mengikuti Al-Quran. Apa benar masalah hidup kita akan selesai dengan Allah? Masalahnya gini guys, taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Kata Allah, kalau kata Rasulullah, aku tinggalkan oleh kalian 2 perkara, Al-Quran dan sunnahku, yang kalau kalian ikut kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah masalah kita selesai kalau kita ikut Al-Quran? Tergantung definisi masalah bagi teman-teman itu apa. Karena dalam hidup ini walaupun kita ikut Al-Quran tetap ada ujian guys. Tetap ada ujian. Tapi ujian itu bukan masalah. Ujian itu bukan masalah guys. Ujian itu sesuatu yang biasa saja. Yang mesti kita lewati teman-teman. Jadi prinsipnya adalah ujian itu masalah enggak sih? Enggak usah bilang ujian itu masalah. Ujian itu enggak masalah. Ujian itu biasa-biasa aja. Sesuatu yang harus kita lewati. Oke? Jadi aku sempat ngobrol dengan salah satu temanku. Orangnya rajin baca buku. Menurut aku soleha banget.
pinter banget, cuman bedanya cara dia membaca tuh masih masih campur-campur. Pagi baca buku ini, siang baca buku ini, sore baca buku ini gitu ya. Tapi cukuplah untuk diajak diskusi. Saya bilang sama beliau, Mbak, kata aku gitu, aku merasa hidup ini nggak ada masalah loh. Bener saja. Sebenarnya hidup ini nggak ada masalah loh saja. Loh, kok kita sama ya? Dalam hidup ini cuma ada tuh tanggung jawab loh. Nggak ada masalah loh. Iya sih saja. Sebenarnya tergantung cara kita berpikir saja. Jadi sebenarnya anak yang maksiat itu bukan masalah. Hanya tanggung jawab dijalani aja. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan dia anak yang taat. Kita dizolimin orang juga bukan masalah. Hanya sekedar bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita atas apa yang orang omongkan tentang kita. Juga bukan masalah gitu ya. Maka selagi dia tidak masuk ke dalam alam pikir kita, selagi dia tidak masuk ke dalam pikiran kita dan menganggapnya masalah, dia tidak masalah teman-teman ya. Oke, aman ya. Aman hidup ini, insya Allah everything is okay ya teman-teman, tenang-tenang aja di situ, belajar baik-baik, ibadah baik-baik, tidak ada masalah ya. Ustaz ya, ada orang selingkuh cerita sama sahabatnya. Terus, ini film drama Indosiar. Tunggu dulu, ini asik nih cerita ini. Ustaz ya, ada orang selingkuh cerita sama sahabatnya. Terus dibuka aib sama orang lain. Dosa nggak sahabatnya itu? Siapapun yang membuka aib orang dosa, walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik, teman-teman. Tapi caranya membuka aib orang, ya, nah itu nggak boleh. Karena yang boleh dibuka aibnya itu cuman kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi agama Islam. Selagi dia tidak kafir harbi, maka kita tidak boleh memeranginya. Siapapun. Ingat ya, kalau kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Ya, niat benar, cara harus benar ya. Jadi jangan buka aib orang ya. Baik akhlak kita, tutup aib orang, puji-puji segala kelebihannya. Masya Allah ya. Ustazah, gimana cara sabar? Wah, kenapa banyak cara sabar? Memilih untuk tidak tersakiti lebih baik daripada menyakiti dan memaafkan. Ya, jadi caranya adalah coba teman-teman belajar sekarang. Saya rasa tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar berbagi ilmu saja bahwa milikilah prinsip filosofi teras. Apa itu filosofi teras? Bahwa tidak semua hal harus kita pikirkan, nggak semua hal harus kita perbincangkan, dan nggak semua hal harus kita usik gitu teman-teman. Ada hal-hal yang kita itu tidak boleh masukkan ke dalam alam pikiran kita. Ya, misalnya semacam orang nyakitin kita, pandangan orang tentang kita, misalnya, atau misalnya hal-hal yang sebenarnya sejatinya tidak merugikan kita, itu jangan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ingat ya, memilih untuk tidak merasa tersakiti lebih baik daripada udah tersakiti lalu mengobati. Berada pada level itu, aku yakin teman-teman bisa lebih baik kita semua. Oke? Nah, kita belajar pelan-pelan. Susah Ustazah? Ya, saya tak bilang mudah, butuh proses untuk itu ya. Maka semakin banyak masalah, semakin lebih baik untuk supaya membuat mental kita lebih oke, lebih mantep. Orang yang fokus adalah bukan orang yang dia fokus saat situasi baik-baik aja, tapi dia tetap fokus saat situasi lagi tidak baik-baik saja. Sama dengan orang bersyukur. Orang bersyukur itu bukan saat dia di atas, tapi bagaimana dia di bawah juga tetap bersyukur. Sama dengan baik dengan orang. Kalau baik dengan orang saat orang itu baik, itu biasa. Tapi tetap baik saat orang itu buruk, itulah standar keimanan kita. Oke, berterima kasihlah kepada masalah itu. Karena dengan itulah kita menjadi lebih dewasa dan tetap belajar ya. Beda teman-teman. Orang-orang yang banyak masalah dengan orang-orang yang tak pernah punya ada masalah. Itu beda kualitasnya kalau dia bisa menyikapi dengan baik teman-teman. Beda. Terima kasihlah sama masalah itu. Ya kan? Nah beda banget. Orang yang dari kecil sudah banyak masalah. Ya, orang yang nggak pernah punya ada masalah itu guncangannya lebih dahsyat orang-orang yang nggak pernah punya masalah. Ini bukan soal umur, tapi soal bagaimana kehidupan menempa dia. So, terima kasihlah sama masalah itu, ya. Terima kasihlah sama masalah itu. Itu semuanya baik. Masalah itu baik. Dia akan membuat kita tertempa secara mentality, ya, teman-teman ya. Oke? Nah, oke. Nah, Ustazah nih.
Udah susah, iya susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Oke. Cara nggak memikirkannya gimana Ustazah? Harus punya aktivitas, harus punya tanggung jawab yang besar supaya kita bisa ngalihkan semua problem itu. Ya, nah kebanyakan orang-orang yang dia nggak punya kerjaannya ada, tapi dia malah memilih untuk berkutat pada problem sehingga dia jadi terdistraksi ya, terganggu secara pikiran ya. Em, Kurang sibuk ya. Coba sibukkan dirimu, aku kasih kesibukan nggak? Aku suruh ngafal juz 30 nanti. Ayo ada cerita woi. Apa ceritanya? Hot ini jadilah aku mau ngafal. Ah, kan kayak gitu, guys, ya kan? Aku pun kadang kayak gitu juga, guys. Ada cerita nih dari makku. Nah, ada cerita, enggak usah lama, enggak jadi lama. Ngapa? Ini mau ngafal dulu. Ah, enggak jadi gitu, guys. Oke. Nah, oke. Nah, mau ku kasih apalan enggak 30 juz supaya enggak banyak pikiran. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, jika anak perempuan membantu keluarga orang tua apa boleh? Boleh aja ya. Itu memang benar kayak gitu cari kesibukan teman-teman. Aku punya beberapa partner dalam bekerja. Iya kan? Partner dalam bekerja aku punya beberapa partner. Yang aku tahu banget guys, aku tahu banget karakternya kayak gimana gitu ya. Yang tadinya suka dengan berita, yang tadinya suka dengan hal-hal yang heboh gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi kesempatannya untuk ngelihat itu. Kamu tahu berita ini nggak? Kata saya gitu ya di kantor. Nggak sempet Nel, aku sekarang sibuk dengan ini karena aku jejali dengan banyak kerjaan teman-teman. Sehingga dia nggak sempat mikirin apapun ya, mikirnya kerjaan aja. Memang harus seperti itu ya. Supaya kita nggak ditularkan olehnya. Oke, Ustazah, kenapa ibadahku kadang naik turun semangatnya? Kayaknya profil-profil picture yang ada di depan saya ini rata-rata ya gitu ya teman-temannya kadang rata-rata ini imannya naik turun sama aku gitu juga guys ya. Aku gitu juga al iman yazid wa yanqus ya, iman itu kadang naik kadang turun ya teman-teman ya, sama kok. Mau dia ustadz mau dia ustazah ya kan, mau dia siapapun kaidah dari iman itu memang naik kadang turun ya teman-teman ya. Nah jadi waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Oke gitu aja. Oke. Semua iman naik turun. Nggak ada, semua iman tuh naik turun. Kapan kebaca? Besok. Kalau hijrah dari lingkungan toksik boleh nggak Zah? Hijrah dari lingkungan toksik bukan nggak boleh, tapi harus teman-teman. Harus. Lingkungan toksik itu ngabisin energi. Iya kan? Nah harus cari lingkungan yang baik ya. Nggak ada masalah ganti lingkungan itu. Kita nggak terlalu kuat untuk menghadapi berbanyak rintangan dalam lingkungan. Nggak kuat. Dari gambar-gambar teman-teman nggak kuat dengan lingkungan-lingkungan toksik. Nggak kuat cakramnya. Jadi udahlah cari lingkungan yang lebih baik ya. Ustazah, iya. Kalau sholat witir 1 rakaat baca apa? 3 kul. Jadi sholat witir itu di rakaat ganjilnya sangat dianjurkan baca 3 kul. Kalau dia 1 rakaat berarti rakaat ke-1 guys. Kalau dia 3 rakaat berarti rakaat ketiga. Itu dianjurkan baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin binas. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Itu di rakaat ketiga ya. Oke, Ustazah kalau kita punya junub tapi kita dianjurin wudhu, itu niat wudhunya gimana? Dibiasakan saja. Tidak bisa menghilangkan hadas besarnya Mbak. Tapi kalau mau membiasakan diri, sekedar pembiasaan aja ya Mbak. Ustazah doa supaya anak soleh dan solehah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, ya, jadikan anakku anak yang soleh. Kalau suami istri beda mahraj, gimana solusinya? Beda mahraj, maharajul huruf, beda mahraj. Apa itu? Beda mahraj. Beda. Kayak gitulah pokoknya ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Azrina, Mbak Caci ya. Rabbi habli, oh mazhab, astagfirullahalazim.
Suami istri beda mazhab. Oke, mazhab. Oke. Beda mazhab nggak masalah teman-teman. Misalnya nih bersentuhan wudhu suami istri gitu ya. Bersentuhan mazhab atau manhaj. Manhaj mana boleh beda ya. Nah tapi kalau mazhab boleh beda. Jadi gini. Misalnya nih bersentuhan wudhu suami istri. eh Bersentuhan wudhu suami istri. Siap Mbak Rela, Batam ya. Besok kita ketemu ya dan lusa ya. Misalnya suami istri nih, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah kan kayak gitu kan. Nah seandainya suaminya nih setelah ngambil wudhu bersentuhan dia ngambil wudhu, jangan marah. Abang kira aku najis, jangan ya. Biarkan dia diikut mazhab Syafi'i. Nah kita tidak ngambil wudhu lagi, tidak ada masalah ya. Oke, manhaj itu semua kita ahlus sunnah wal jamaah ya. Kita ikut manhaj sunnah teman-teman ya. Ustaz ya kalau sholat istiqoroh sebelum sholat taubat apa sholat taubat dulu? Bebas, nggak masalah. Ustaz ya, al-ikhlas kurang atau lebih? Sholat sunat awabin, nggak masalah, ya nggak masalah. Ayat-ayat pendek itu sunnah aja guys. Kalau ada Ustaz bilang nih, sholat awabin dianjurkan baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, nggak pun nggak apa-apa. Atau misalnya surat ad-duha, ya, asyam rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua, nggak pun nggak apa-apa, ya baca yang lain aja nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu juga nggak apa-apa. Oke Ustazah, iya cara mencuci baju di mesin cuci sesuai Islami. Wow, tantangan berat. Aku jelasin cara nyuci guys. Tunggu dulu ya guys. Cara nyuci guys, tunggu dulu. Aku coba nyuci dulu lah ya, kan ilmu itu untuk diamalkan. Jadi aku nyuci dulu baru bisa aku sampaikan. Tapi oke, walaupun aku belum amalkan, ya karena aku nggak nyuci sementara waktu ya. Jadi gini, kalau teman-teman tinggal di kota, maaf izin saya minta maaf ya. Kalau teman-teman tinggalnya di desa, ini maaf ya teman-teman. Misalnya di desa itu masih ada kotoran ayam, ya masih ada maaf izin ya kotoran kotoran bebek yang di desa-desa masih ada ternak ayam, ternak bebek gitu ya atau kotoran burung. Nah, kalau teman-teman ada kemungkinan terindikasikan kena kayak gitu, cara mencucinya harus pakai air biasa dulu. Air biasa dulu, masukkan ke air cuci, ya dibilas sedikit, lalu keluarkan dulu airnya, baru cuci pakai air sabun. Jadi harus pakai air putih biasa dulu supaya menghilangkan najisnya, ya. Tetapi kalau teman-teman tinggalnya cuma di kota, apalagi nggak kena tai kucing, tai apa namanya? Tai ayam, tai itu nggak perlu langsung cuci pakai sabun nggak apa-apa ya. Oke, kali ini ilmuku tidak aku amalkan ya. Nah, tapi andaikan aku tinggal di desa yang banyak-banyak binatang seperti itu, aku tetap akan nyuci kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke gitu. Kalau tai burung kering itu najisnya ma'fu ya, najisnya dimaafkan ya. Kalau kena air kencing sedikit bebas pipis sama, hapus dulu pakai air biasa, baru pakai air sabun. Ya, sama dengan tadi ada yang nanya ambeien ya. Ambeien itu najis enggak? Darah ambeien menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah najis ma'fu jika dia tetap di tempatnya. Misalnya dia di dubur nih, maaf izin ya. Itu ambeien tetap di dubur, dia najis ma'fu. Dia najis tapi najis dimaafkan. Dan pakaian yang melekat pada wilayah najis ma'fu itu dimaafkan. Misalnya bisul, kita sholat tapi kita ada bisul. Ya, darah bisul kan ada darah kan. Nah, darah yang nempel pada bisul itu najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan misalnya kena pakaian, maka yang di bagian itunya itu najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Tetapi jika bisulnya di sini, lalu kemudian darahnya ada di sini, maka ini najis tidak ma'fu, ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau bisul kemudian kena darah, lengket di lokasi bisul, Allah Karim, Allah Maha Penyayang itu tidak najis. Tapi kalau dia pindah darahnya ke sini maka dia mutlak najis. Semoga paham ya. Semoga jangan ambeien. Allah sehatkan ya. Minum madu rambutan. Oke. Ustaz ya, iya.
Apa hukumnya makan sekenang-kenyangnya ya? Kalau hukum makan sekenyang-kenyangnya makruh teman-teman. Ya, jangan terlalu kenyang ya. Kalau makan terlalu kenyang itu hukumnya makruh. Sama Mbak Titi, status sama ya. Makan sekenyang-kenyangnya itu adalah makruh. Makanya kadang-kadang ada yang nanya nih sama aku nih, Ustazah, iya cemana ini Ustazah? Apa yang cemana? Ini loh aku kenyang nih. Kalau ku makan berlebih-lebihan makruh. Kalau ku buang mubazir. Nah itulah aku bilang, jangan ngambilnya itu lebih dekat, jangan ngambilnya tuh banyak-banyak. Kalau udah terlanjur ngambil banyak, repot, kiri kanan susah teman-teman ya. Kiri kanan susah, dimakan makruh, dibuang mubazir. Kayak mana? Nah makanya itu adalah langkah preventif dilakukan sebelumnya ya. Teman-teman jangan ngambil terlalu banyak. Memang dua-duanya salah mau cuman. Iya betul Mbak Bes ya. Kalau tai burung, kalau dia kering makfu, kalau dia basah najis. Sholat ikat rambut haram untuk laki-laki. Perempuan ikat rambut ya. Ya mubadir kawan setan, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Aku enggak mau lah teman-teman mubazir. Kalau teman-teman mubazir, teman-teman kawan setan. Terus aku berkawan sama kawan-kawan. Terus kita kayak gitu. Gitulah pokoknya ya kan. Oke, Ustazah. Iya. Kalau aku nggak melanjutkan guys, takut aku dipotong lagi videonya. Ustazah Nela menyebut netizennya setan gitu pula nanti kan guys. Kan kayak gitu kan, ya kan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir kawan syaitan. Ya, masa cakep-cakep kawan setan? Iya kan? Enggak lah. Oke, nah ini teman-temanku baik-baik semua. Oke, Ustazah. Iya. Oke. Menjalani banyak sholat. Oke, bentar. Terbang ke situ. Menjalani banyak sholat nggak jamin baik-baik saja di akhirat. Benarkah begitu? Teman saya yang bilang, Mbak, kalau mau bilang balik, bilang apa yang aku cakap. Menjalani akhirat, sholat banyak-banyak tidak menjamin aman di akhirat. Balas aja Mbak, kita nggak debat, kita sampaikan dengan cara baik-baik. Sholat aja tidak ada jaminan akan baik di hari akhirat. Apalagi kalau tak sholat sama sekali, lebih tak ada jaminan. Nah gitu guys. Aku kalau berdebat suka sebenarnya waktu muda. Kalau sekarang sudah tahu dalil tak boleh berdebat, tak mau lagi berdebat. Dulu aku berdebat juga lah, sedikit-sedikit. Oke, kayak gitu. Allah, sholat kamu tidak bisa membuat kamu masuk surga, belum tentu akhiratmu aman. Aku aja sholat ndak aman akhiratku, apalagi kau tak sholat. Tapi jangan ya. Oke, jangan berdebat, tak boleh ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ustazah, nggak boleh. Ustazah, apa nih Ustazah aja yang terbaca terus terbang dia. Ustazah, kalau kita melawan sama suami yang suka ngeluh, nggak ada boleh ngelawan. Nyakitin hati orang tidak boleh. Apapun dia, apapun kondisinya. Walaupun orang tuh zolim, jangan balas nyakitin hati dia. Suami zolim, jangan balas menyakiti. Maaf kata, kalau dia udah parah banget, lebih baik mengakhiri daripada meninggalkan bekas luka yang ada di hati. Jadi nyakit itu nggak boleh, no reason, tidak ada alasan, nggak boleh nyakitin orang, ya. Oke, Ustazah, kita sholat mata dipejam apa lihat sejadah? Sholat jangan pejam mata. Pejam mata dalam sholat dan menutup bibir dalam sholat, gitu ya. Itu adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. Jadi makruh ya. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Tapi sah nggak sholatnya kalau tutup muka? Ya sah juga. Cuman kan makruh aja. Batam dekat mana? Tak tahu pula saya dekat. Nggak tahu juga guys. Oke. Ingin punya anak yang cerdas seperti Ustazah. Oh, saya doakan semoga anak teman-teman 10 kali lebih baik dibanding aku ya. Doanya adalah Rabbi, ya tidak disukai Allah Mbak Ani. Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ustazah, siapa Mbak Yayen sholat dengan baju kotor
lebih baik nggak daripada nggak sholat? Nah, boleh dengerin aku ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Kadang-kadang kita suami kerja sebagai tukang. Atau misalnya teman-teman kerja izin, maaf ya. Misalnya teman-teman kerja sebagai pembantu rumah tangga gitu ya. Berkeringat. Aku berkeringat. Terus gimana? Nggak usah aja lah sholat aku. Percuma ya. Kan aku ini nih kotor gitu ya. Nah, saya sampaikan satu hal. Tidak selama yang kotor itu najis, guys. Ya. Tidak selamanya yang kotor itu najis. Jadi, kalau teman-teman kotor, keringat, itu kan keringat aja. Dia kotor tapi nggak najis. Jawabannya adalah tetap sholat. Walaupun berkeringat. Nggak usah mandi, coba tes aja. Nggak usah mandi 3 bulan ya. Dari sekarang, sholat aja nggak apa-apa. Orang yang sakit terbaring sakit kan nggak mandi. Tapi keringat itu kotor tapi nggak najis. Paham ya teman-teman ya, kayak keringat itu dia tidak najis ya. Jadi tetap sholat. Oke. Oke, apa hukumnya ziarah kubur bagi wanita? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi apa hukum wanita ziarah kubur? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun dulu pernah dilarang oleh Rasulullah, tapi pada akhirnya Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang memang perempuan ziarah kubur, sekarang kita bolehkan. Ustazah, najis darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan kalau dia kering ya. Ustazah, iya wanita, mana dia? Wanita haid dilarang membaca Al-Quran. Nah, kalau mau baca, baca yang ada di handphone ya. Ustazah, cepat sekali guys, gimana nih Ustazah? Nah, doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Jadi kalau teman-teman dipuji, teman-teman bacanya Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ini dia. Oh ya, gitu ya. Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke. Ustazah, mulai sholat duha dari kapan? Sholat duha itu dari 2,5 jam sampai 3 jam lah ya. Menjelang setelah adzan subuh. Siap Mbak Nurbes, Mbak Moms ya. Oke, ini kebanyakan Mbak Moms. Jadi aku minta maaf ya kalau nggak terbaca ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, aku sedih lagi pengangguran, selalu dibandingkan dan ingin bekerja. Selalu dibandingkan dan ingin bekerja. Nggak usah fokus ke orang banding-bandingkan kita. Nanti habis energi kita. Fokus ke cari kerjanya. Itu dua hal yang berbeda. Paham ya teman-teman ya? Ketika kita dibandingkan karena kita nggak kerja, jangan fokus ke situ. Fokus untuk cari kerjanya. Ya, aku tuh tipe orang yang senang menjaga fokus teman-teman. Jadi makanya kalau di teman-temanku yang di PHK, itu nggak akan ada kesempatan nangis di depanku. Nel, aku di PHK, yaudah kamu pergi ke depan komputerku sekarang. Oh, aku kan sedih. Nggak ada, no time. Nggak ada waktu untuk bersedih, waktu jalan loh. Akhirnya dia duduk di sini, dia duduk di kursi ini guys. Dia ngetik, buat surat lamaran gitu saya. Print, pergi ke tempat printer. Print, udah. Nel, gimana dong? Aku kan sedih, kan aku nggak salah. Ya semua udah terjadi. Mau lu nangis, nggak akan ada waktu untuk nangis. Aku sadari. Tapi kalau teman-teman mau, sebenarnya sih istighfar itu cukup kok untuk menenangkan hati. Ya, teman-teman istighfar itu cukup kok untuk menenangkan hati ya. Perbanyak istighfar. Karena biasanya kita itu resah dan was-was biasanya karena dosa. Dosa itu menyebabkan kita selalu gelisah dan was-was. Makanya dengan istighfar kita semakin lebih tenang. Nah, dosa itu seperti yang aku sampaikan kepada teman-teman, itu efek sampingnya luar biasa. Itu sebab jangan melakukan banyak dosa. Karena semakin kita berdosa, pertama, semakin tak tenang hati kita. Yang kedua adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan rezeki kita, susah. Yang ketiga, akan disulitkan urusan kita, dan yang keempat, akan disulitkan kita untuk belajar. Gitu guys, belajar itu sulit gitu ya teman-teman ya. Sulit sekali ya. Udahlah kemampuan kita belajar pas-pasan. Macam aku nih, aku tidak punya daya tangkap yang cepat. Cuma daya ingat yang kuat, itu beda. Jadi kalau aku menangkap sebuah buku atau apapun yang dibilang oleh guruku, lama aku nangkapnya, nih apalah cakap ibu nih, apalah ngomong bapak. Susah aku menangkap, tapi daya ingat lumayan lah. Jadi dengan kita melakukan dosa, maka lebih gampang kita menangkap sebuah ilmu, dan kemudian lebih ringan hati kita, lebih gampang urusan kita ya. Kan sering kita dengar ya, kok kamu ngurus itu gampang sih, aku susah kemarin. Kok kamu ngurusin gampang sih, aku susah kemarin. Kok kamu gini sih, aku susah. Nah itu bedanya salah satunya adalah karena dosa ya. Nauzubillah. Ustaz ya, maksud dari hadis yang berjalan menuntut ilmu Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, bunyi hadisnya begini tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, siapa man salaka tariqan ya, man salaka tariqan ya. Siapa yang man salaka tariqan, siapa yang memudahkan ya, siapa yang dia itu memudahkan langkah kakinya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Begitu ya, teman-teman ya. Sebentar ya, guys. Assalamualaikum. Ana lagi live saja. Ustazah, mohon maaf. Ustazah Fitri minta tolong caskan HP-nya. Ustazah, mohon maaf ya Ustazah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah yang terkumpul dikasih kepada seseorang di siang hari? Boleh, nggak ada masalah. Jadi ketika kita bersedekah, itu kan kita ngasihnya nggak, mendistribusikannya nggak langsung. Itu sama dengan teman-teman kalau sedekahnya ke masjid kan. Sedekah ke masjid atau ke musola 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah orang musolanya kan ngasihnya juga nggak langsung guys. Mereka ngasihnya kan pagi, nggak mungkin subuh-subuh orang masjid itu datang ke panti asuhan. Jadi nggak ada masalah. Yang penting teman-teman sedekah aja dulu, simpan dulu di rumah, dikumpulkan di rumah. Lalu perkara teman-teman itu mau menyerahkannya kapan, itu bagian urusan lain ya. Ustazah, uang sedekah subuh di kaleng ditransfer. Bolehkah yang di kaleng itu kita pakai? Ya boleh, itu kan cuma diganti aja uangnya. Kita kumpulkan di kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian uang yang ada di kaleng itu kita konversi ke rupiah, ke uang M-Banking, kita transfer, yang itunya boleh kita pakai. Ustazah, kalau lagi sholat berjamaah, HP lupa silent, dan ada panggilan masuk, gimana cara menanganinya? Abaikan ya, abaikan. Ustazah, kalau sholat subuh bangunnya kesiangan 5:30, sudah mulai timbul matahari, apakah tetap sholat? Kalau khusus untuk sholat wajib, dimanapun teman-teman bangun sholat subuh, teman-teman ini ya, teman-teman tetap harus sholat pada waktunya ya. Teman-teman tetap harus sholat pada waktunya dimanapun teman-teman mau melakukan sholat subuh itu gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, uang sedekah subuh boleh dipakai sendiri nggak? Uang sedekah subuh dipakai sendiri bukan sedekah namanya. Namanya tabungan guys ya. Jadi namanya tabungan ya. Jadi sedekah subuh itu tidak bisa untuk diri sendiri. Sedekah subuh itu mesti untuk orang lain. Apakah untuk anak, apakah untuk cucu, apakah untuk orang lain. Jadi nggak bisa untuk kita. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, siap Mbak Zi. Oke, gitu ya. Jadi tidak bisa untuk diri kita ya. Sedekah subuh untuk bayar hutangku boleh nggak? Itu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk aku pergi umroh bisa nggak? Itu tabungan namanya. Tapi sedekah subuh untuk bayar hutang orang itu bisa. Sedekah subuh untuk umroh orang itu bisa. Sedekah subuh untuk ngasih makan orang itu bisa. Karena sedekah itu harus untuk orang lain. Oke? Ustazah, bolehkah ba'diyah isya dikerjakan saat sholat tahajud? Nggak bisa, Besti. Ba'diyah itu harus nempel dengan sholat fardu. Ya, boleh pun dia tidak boleh terlalu lama. Misalnya nih, sholat subuh. Sholat qobliyah kita di rumah, sholat subuh. Karena rumah kita dekat dengan masjid. Lalu kemudian sholat subuhnya kita di masjid. Itu boleh. Ya, itu boleh. Atau misalnya kita sholat qobliyahnya di rumah.
lalu kemudian karena kita pengen kejar qobliyah, lalu kemudian imamnya iqomah, muazinnya iqomah, lalu kita lari-lari ke masjid untuk melakukan sholat isya karena rumah kita dekat dengan masjid, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh jauh jaraknya antara sholatnya dengan sunnahnya, gitu ya. Oke, gitu ya. Kak mau madu lagi, ibuku minum madu kayak minum air putih, gleg 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 gleg. Ada pula. Minum madu kayak minum air putih. Gleg 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 gleg. Siap siap ya, jam 7.45 nanti ya teman-teman madunya. Ustazah, umroh tanpa suami apa hukumnya? Kan yang penting ada perempuan lain dalam satu travel itu. Selagi ada perempuan lain dalam satu travel itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, itu kalau aku matikan gelap nggak guys? Kalau aku matikan gelap nggak? Nggak gelap kan teman-teman? Ring lightnya aku matikan nggak apa-apa? Nggak gelap ya? Oke. Uang sedekah subuh disedekahkan untuk hewan peliharaan apa boleh? Nggak ada masalah. Sedekah subuh untuk hewan untuk hewan nggak ada masalah ya. Itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. It's okay. Sebentar ya. Oke, aku matikan kejap. Ustazah, iya, karena nanti mau kajian, Mbak, ya. Nanti mau kajian. Siap, Mbak Vega, Mbak Abi, ya. Oke, siap Mbak Abi Papa. Ya, siap Mbak Mira. Oke. Baksonya, mahram itu selagi dia ada perempuan, perempuan tuh kan nggak bisa nikah sama kita. Perempuan juga tidak bersentuhan wudhu, tidak batal. Perempuan juga boleh satu atap sama kita kan, maka selagi ada perempuannya bolehlah travel umroh. Dan yang mutawifnya perempuan kan berangkat sendiri kan, mutawifnya perempuan misalnya macam ustazah kan berangkat sendiri dia ya, yang penting ada jemaah lain di sana, paham ya teman-teman ya. Oke, ya karena jam 9 ada kajian ya. Ustazah, sholat duha apakah boleh langsung 4 rakaat? Nah, kayak gini. Teman-teman coba dengerin aku. Tadi malam banyak waktu aku pertemuan, banyak yang nanyakan ini gitu ya. Karena selama ini mereka itu melakukan sholat sunnah duha. Kalau 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat sholat duha, itu kayak sholat zuhur mereka lakukan. Dan itu keliru teman-teman. Bahwa sholat kalau 4 rakaat sholat zuhur dan sholat duha, atau langsung 4 rakaat sholat tahajud, atau langsung 4 rakaat sholat qobliyah zuhur. Kalau mau langsung 4 rakaat, itu caranya adalah satu kali salam tetapi tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 naik, rakaat 2 naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat aja duduk. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya itu dia keempat-empatnya pakai ayat pendek teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman melakukan sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, atau tahajud 4 rakaat 1 kali salam, atau qobliyah 4 rakaat 1 kali salam. Itu teman-teman lakukan dengan pakai tahiyat awal. Tapi kalau teman-teman mau dua-dua, itu jauh lebih bagus ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Elisa, Mbak Ohim. Za, boleh nggak kalau pakai baju potongan di bawah pantat tapi rok tetap mata kaki, apa bisa dipakai? Bisa potongan, nggak ada masalah ya teman-teman. Yang penting dia sampai mata kaki dan bentuknya rok yang terhampar ke bawah, bukan celana ya. Perempuan tak bisa celana. Oke. Teman-teman yang baru mampir, share tautan, tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke. Ustazah, zakat mal pembeliannya melalui transfer boleh nggak? Boleh ya, nggak ada masalah ya. Melalui transfer nggak ada masalah. Luka operasi bekas nyeri banget, apa tetap harus sholat? Ya sholat lah. Kalau teman-teman sakit sholat nyeri banget, teman-teman boleh sholat kok dalam keadaan baring. Teman-teman boleh sholat kok dalam keadaan duduk ya, nggak ada masalah ya. Jadi kalau teman-teman nyeri boleh sholat dalam keadaan baring, boleh sholat dalam keadaan duduk, atau tunggu nyerinya hilang dulu baru teman-teman sholat ya. Justru saat sholat itu harus lebih taat. Kenapa? Karena saat itulah ujian kita datang. Kalau kita dengan sholat kita makin taat, kalau kita dengan sakit kita makin taat, makin sabar, makin tetap sholat, maka pada saat yang sama itu keimanan kita naik dan dosa kita akan berguguran. Makanya ada salah satu rumah sakit yang itu di sini gitu ya, di tempat aku sana, itu nanya-nanya sebelum making rumah sakit itu. Saya bilang pokoknya ada
adalah yang mengingatkan pasien untuk jika masuk waktu sholat. Walaupun dia sholat di atas kasurnya, itu susternya mengingatkan. Itu Masya Allah ya, itu rumah sakit bagus Islami. Siap Mbak Om ya, jadi sakit jangan sampai nggak sholat. Justru saat sakit itu kita rajin sholat walaupun sambil baring. Ustazah, kalau wanita dalam rumah pakai celana, tapi keluar rumah pakai rok atau gamis. Betul sekali, dalam rumah pakai celana nggak apa-apa. Jangan terbalik-balik ya. Ada suami nelpon saya karena ceramah ustazah istri saya pakai jilbab di rumah. Nggak kayak gitu, pakai jilbab itu selangkah keluar rumah. Sebaik-baiknya perempuan adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Jangan terbalik, tertutup di dalam, terbuka di luar. Ustazah, kalau habis sholat subuh tidur lagi boleh nggak? Makruh teman-teman ya. Makruh. Jadi kalau bisa habis tidur itu habis subuh jangan tidur. Kalau mau tidur lepas fajar dulu. Muncul dulu fajar baru teman-teman tidur. Dan tidur habis subuh dan habis asar itu salah satu yang dimakruhkan ya. Salah satu yang dimakruhkan yaitu tidur habis subuh dan habis asar. Jadi kalau bisa teman-teman jangan tidur habis subuh dan habis asar. Oke. Ustazah, hasbunallah ni'mal wakil. Zah, cara dapat jodoh gimana sih biar nggak salah pilih? Apapun pilihan jodoh kita ada kemungkinan salah karena orang yang baik ketika menikah bisa jadi maksiat dalam pernikahannya. Jadi pokoknya doa aja, doanya gini, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah yang sebaik-baiknya pewaris. Banyak berdoa, lalu istikharah. Setelah teman-teman berjodoh dengan dia, perkara nanti dia maksiat, perkara nanti dia nggak sholat, perkara nanti dia ternyata jahat, perkara kita udah membeli kucing dalam karung, perkara dia jadi suami yang tidak baik, itu bagian dari ujian. Karena nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Apapun nanti jodoh teman-teman semua, itulah yang menjadi takdirnya. Kalau kuat lanjutkan, kalau nggak dalam Islam boleh yang namanya perpisahan walaupun Allah itu tidak suka. Oke. Ustazah, suami tidak sholat, apakah istri harus mengingatkan tiap hari? Sebenarnya mengingatkan tiap hari dengan bahasa yang baik-baik nggak ada masalah. Sholat bang, kayak gitu. Sholat bang. Jadi tidak harus sampai dia sholat. Sholat bang, sebelum abang sholat maka aku akan ngomong terus. Nggak harus ya. Yang penting aja saja. Tidak perlu kita menjadi pantau. Sholat, pokoknya sholat. Kalau nggak, aku nggak mau masak. Nah, nggak kayak gitu juga ya, karena khatibun nas biqadri ukulihim. Kita ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Karena tugas kita bukan memaksa, tugas kita cuma mengajak. Sebenarnya pun kalau mengingatkan orang sholat tiap hari tapi dengan bahasa yang santun itu nggak ada masalah, kan sekilas aja guys. Sholat bang. Nah kalau pada akhirnya dia marah dan menyebabkan pertengkaran ya kita diam dulu gitu kan. Nah supaya kita nggak kena dosa. Jadi kita mengingatkan orang itu bukan karena apa-apa guys, supaya menghindarkan kita dari dosa. Karena setiap kita mendiamkan kesalahan, kita sama dengan pelaku kesalahan itu ya. Ustazah, kalau sholat ngantuk itu batal nggak? Sholat ngantuk tidak batal. Hanya saja kalau kita ngantuk itu makruh ya teman-teman ya, makruh. Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Oke. Ustazah, iya. Mau sholat sunat perlu izin suami kah? Tidak. Tidak perlu izin suami mau sholat sunnah. Cuman masalahnya kalau lagi sholat sunnah suaminya manggil boleh batalkan sholatnya. Karena sholatnya hukumnya sunnah. Memenuhi panggilan suami hukumnya wajib. Ya. Ustazah, Oke, Ustazah di tempat kiai saya, jika wanita mens tidak diperkenankan membaca surah Al-Quran. Betul, banyak yang seperti itu. Banyak yang mengatakan tidak boleh baca, tidak boleh baca, tidak boleh menyentuhnya. Tetapi banyak juga ulama yang menyatakan boleh membaca Al-Quran karena yang dilarang cuma la yamassuh. Ya, kalau kita baca kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa apa sih amalan wanita saat haid? Nah, diantaranya adalah membaca tanpa menyentuh, kemudian sholawat, kemudian kita berzikir atau baca di handphone ya. Dibaca Quran di handphone itu jauh lebih aman. Tapi kalau di Quran tidak bisa ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat ayatnya yang dibaca berapa? Jadi teman-teman sholat witir itu kan bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Nah pada rakaat ganjil di rakaat 1 dan di rakaat 3
kayak gitu ya. Nah itu dianjurkan baca 3 kul ya. Rakaat 1 dan rakaat ketiga itu dibacakan 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binas ya. Ya betul sekali. Karena banyak guru-guru ngaji juga yang dia itu tetap mengajar ngaji tapi pakai alas tangan ya kan. Dia tetap tuh ngajar ngaji pakai alas tangan, pakai mukena, dia minta bukakan sama kawan ya, dia tetap mengajar ngaji. Banyak nggak teman-teman lihat fakta yang sore? Oke Ustazah, gimana hukumnya investasi emas non fisik? Gimana investasi emas non fisik ini gimana teman-teman? Coba bantu aku ya, belum pernah dengar aku. Oke Ustazah, kalau subuh kesiangan gimana? Ada yang bilang kalau bangun jam 7 tetap sholat aja. Betul? Bangun jam 7 tetap sholat aja teman-teman. Jam berapapun teman-teman bangun, teman-teman tetap sholat aja. Tapi apakah teman-teman dosa? Dosa. Karena itu udah lalai. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, bahwa orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi sholat aja. Ustazah, gimana cara menyikapi isu megatrust? Karena dia bukan wilayah kita, maka tugas kita cuma doa. Makanya ada doa-doa supaya kita terlindung dari musibah. Masih ingat doanya teman-teman? Kita berdoalah, doa terlindung dari musibah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bala, ya, dari bala. Jadi teman-teman boleh doa seperti itu dalam mengatasi isu megatrust atau isu bencana lain. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bala, dari bala ya. Oke, sehat ya. Ustazah, gitu ya. Nah, Ustazah, saya mau baca Quran tapi kentut. Nah, untuk baca Quran juga ada perbedaan pendapat. Tetapi baca Al-Quran itu menurut Imam Nawawi itu tidak wajib wudhu. Dia sunnah wudhu teman-teman ya. Dan banyak yang menyatakan wudhu sunnah saat mau baca Quran. Walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib wudhu saat baca Quran. Tetapi wudhu bukan rukun baca Quran ya teman-teman. Rukun baca Quran atau satu wudhu atau bukan taklif wadai ya untuk teman-teman membaca Al-Quran. Tapi tetap sangat dianjurkan untuk berwudhu. Karena kalaupun wudhu itu sunnah itu dapat pahala besar. Oke? Siap ya? Siap Mbak Virgo. Ustazah, gimana mengatasi sungai Efrat mengering? Belum tahu aku cara ngatasin sungai yang kering guys. Ustazah, iya. Teman-teman nih ada ahli geofisika di sini ya, masya Allah. Ustazah baca, tapi mungkin sebaiknya berwudu. Kalau yang namanya sunnah tentu lebih baik, kan hukumnya sunnah. Kalau sunnah tentu lebih baik. Apa itu sunnah? Dikerjakan boleh, dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan rugi kita. Tentu lebih baik dong, karena namanya sunnah, iya kan? Walaupun ada yang mengatakan wajib sebagian. Ustazah, sholat witir 1 rakaat, surat pendek 1 apa 3? Dianjurkan 3 ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binas ya. Tentu dianjurkan 3 qul. Oke. Ustazah, pas sholat kita nangis keluar air mata. Dalam fikih kitab Said Sabiq dijelaskan bahwa keluar air mata atau menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya, aman ya, silahkan teman-teman nangis aja nggak apa-apa. Oke, kalau kita sedang zikir di rumah tapi dengar tausiah di masjid, kita lanjutkan zikirnya apakah berhenti? Lanjut nggak apa-apa teman-teman ya, lanjut nggak apa-apa karena itu bukan posisi Mbak dalam majelis Mbak. Ustazah, iya. Mau tanya, boleh habis subuh aja, tapi kalau teman-teman ingat ya jumlahnya. Ustazah, jika mengingatkan sholat untuk orang pikun boleh nggak? Nggak ada gunanya juga orang pikun diingatkan sholat. Karena orang pikun itu kalau dia sholat pun dia nggak akan dapatkan pahala. Kalau dia nggak sholat pun dia tidak akan berdosa. Siap Mbak Yufina, jazakumullah. Aku udah siap-siap naik kuda guys. Jadi orang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib nutup aurat. Jadi kalau teman-teman pikun mengingatkan orang pikun, nggak usah sambil marah-marah.
nggak ada juga manfaat. Jadi kalau dia sholat alhamdulillah, kalau dia nggak sholat ya nggak apa-apa, ya. Karena orang pikun itu otaknya sudah tidak mukallaf, akalnya sudah tidak sempurna, maka dia tidak wajib untuk sholat. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat, seperti yang aku bilang, aku rekomendasiin untuk pikun dulu biar teman-teman nggak dosa. Oke. Apa beda khususan sama tawasul? Ya beda lah. Kalau khususan itu kita berdoa untuk orang meninggal. Tapi kalau khususan untuk apa doa kita? Tapi kalau wasilah itu kita berharap doa atas kebaikan kita, ya. Oke, Ustazah, sebaik-baiknya sholat duha itu jam berapa? Jam 9, ausatuha, di tengah-tengah, ya. Ustazah, masih dibolehkan Mbak User, ya. Ustazah, orang pikun masih wajib bayar fidyah enggak jika dia itu tidak berpuasa saat dia belum pikun, maka dia wajib bayar fidyah. Tetapi jika dia berpuasa, jika dia tidak berpuasa saat dia dalam keadaan pikun, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Intinya orang pikun itu adalah tidak mukallaf. Tidak mukallaf berarti dia tidak terikat hukum Islam. Tidak terikat hukum Islam berarti kalau berdosa, dia melakukan dosa, maka dia tidak akan berdosa. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Bentar semuanya karena Ustazah, bolehkah kita membadalkan haji orang tua sementara kita belum haji karena menunggu jadwal? Kalau membadalkan haji saat kita belum haji, maka kita perginya ke travel, orang travel yang minta untuk badalkan haji mereka dengan membayarnya ke travel. Nah, karena yang membadalkan haji harus orang yang udah berhaji. Kalau kita yang membadalkan nggak bisa, pergi ke travel, bayar travelnya, minta travelnya untuk badal haji orang tuanya. Tanya aja ke travelnya, ya. Ustazah, iya apa tuh? Oke, apa-apa. Oke, aku nggak kecepatan kan teman-teman ya, nggak kecepatan ya. Oke, Ustazah, apa boleh orang beriman sholat sunat tasbih? Boleh. Aku udah lama loh nggak buatkan video tentang sholat sunat tasbih. Nanti kapan-kapan aku buatin lagi ya. Kalau teman-teman mau, boleh dilakukan sholat tasbih itu sendiri. Coba cek di TikToknya aku, searching ada video yang judulnya sholat sunat tasbih Nela Luki. Nanti pokoknya kata kuncinya nama aku ya, sholat sunat tasbih Nela Luki gitu ya. Lalu teman-teman setelah itu melakukan sholat sunat tasbih ya, dipelajari dulu baru dilakukan sendiri. Ustazah, iya kenapa ya setiap mahalul qiyam dan sholawat suka keluar air mata langsung menangis? Nangis itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Bahkan nangis itu positif kalau mengingat dosa-dosa kita. Bahkan pahala besar kalau kita menangis. Misalnya nih kita ngelihat Ka'bah, itu disunahkan kita menangis. Jadi kalau ada orang lihat Ka'bah dia nggak nangis, dia celingak-celinguk aja, itu tanda kerasnya hati. Jadi nangis itu nggak ada masalah teman-teman ya. Saat sholat, saat mahalul qiyam, saat teman-teman sholawat, saat teman-teman sholat, itu nggak ada masalah, nangis aja. Yang nggak boleh itu adalah ketawa dalam sholat. Oke, Ustazah, iya sama-sama alhamdulillah belajar ya. Ustazah, adakah doa khusus untuk anak rajin sholat tanpa disuruh? Itu aja doanya. Ya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Nah, ini aja nih doanya, guys. Ya, doa anak soleh. Nah, itu doanya. Ya. Kemudian gini, doa anak soleh. Kemudian tadi ada yang nanya, doa terhindar dari sihir. Ya, doa terhindar dari sihir adalah apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ini doa supaya kita terhindar dari kejahatan semua makhluk
ya, sama ya. Mau anaknya perempuan, anaknya laki-laki sama. Siap Mbak Adinda doanya Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita kurban, tapi kita kita kurbanin dulu ibu yang meninggal, nggak bisa. Kita harus kurban dulu. Tahun ini kita berkurban, tahun depan kita kurbankan ibu kita, atau serentak hari ini langsung 2 kurban atas nama kita dan atas nama ibu kita. Tapi teman-teman yang belum berkurban tidak perlu khawatir. Teman-teman yang mau berkurban tidak perlu khawatir karena teman-teman kurban aja dulu pakai diri sendiri ya, sama diri sendiri. Lalu saat berkurban itu teman-teman berdoa dan doakan pahalanya untuk orang lain. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini lapanglah kuburan orang tua saya, atau dapatlah pahala kurbannya mak saya, bapak saya, atuk saya, itu boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Rob, hadza kurbati, ini kurbanku, dapatlah pahalanya istriku, anakku, anak perempuanku, semuanya dia doakan semuanya. Jadi sekali berkurban kita boleh doakan banyak orang ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ustazah, membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat sunnah, bolehkah sambil baca Al-Quran di depan? Ya, oke, saya ulang ya. Membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat sunnah, bolehkah sambil baca Al-Quran di depan? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi dia sholat sambil baca Quran gitu ya. Dia sholat sambil dia baca Quran. Boleh. Tapi Qurannya usahakan yang 30 juz. Lalu kemudian teman-teman cari Quran yang gede ya. Cari Quran yang gede ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat duha jam 6:30 bisa nggak? Sholat duha jam 6:30 tergantung lokasi teman-teman ya. Kalau di tempat aku belum. Tapi kalau di Indonesia Timur maybe udah ya teman-teman ya. Ustazah, saya lagi nguap, sholat batal nggak? Menguap dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dia cuman makruh aja. Ya, makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya, menguap, mengantuk ya. Jadi makanya kalau teman-teman saat sholat itu teman-teman nguap, itu tahan uapannya ya, lebih ditahan lebih bagus. Karena dalam banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau sholat itu beliau menguap dan kemudian beliau tahan sampai merah mukanya ya, sampai merah mukanya. Entah gitu ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh jam berapapun bangunnya terus harus ganti lagi nggak? Enggak. Yang penting teman-teman lakukan, yang penting teman-teman usahakan untuk bangun dan sholat. Tidak perlu diulang lagi, tapi tetap lalai ya. Ustazah, kalau kita membohongi orang yang sudah pikun supaya mau mandi, enggak apa-apa, tidak ada dosa atas itu ya. Ustazah, benar nggak sih kalau kita harus pakai baju sesuai orang Arab? Di Arab bingung cara berpakaian Ustazah. Yang penting adalah teman-teman usahakan untuk menutup auratnya. Nutup aurat itu adalah memakai pakaian yang terhampar ke bawah sampai mata kaki. Dan tidak boleh pakai celana ya teman-teman ya. Ini maaf teman-teman, ini ustazahnya tinggal, handphonenya tinggal, jadi bunyi terus gitu ya. Nah, oke, Ustazah, iya, siap Mbak Normeli. Ya Mbak, coba dipantau di grup terus ya Mbak. Ustazah, bacaan kalau ingin dilapangkan rezeki. Ada sih, tapi panjang ya teman-teman. Mau nggak? Allahumma inkana rizquna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit, turunkan. Inkana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia di bawah, angkat. Inkana ba'idan faqaribuhu. Ya, kalau dia jauh dekatkan. In kana qalilan fakaththirhu.
Kalau dia sedikit banyak kan. Nah doanya panjang. Mau nggak teman-teman? Doanya nanti aku buatkan DVD. Nggak yakin aku. Oke, Ustazah, saya pernah wakaf atas nama tanah, tapi atas nama orang punya, saya tidak balik nama, nggak apa-apa, cuma nggak masalah, nggak ada masalah. Misalnya nih, kita beli tanah, lalu tanah itu kita wakafkan, cuman persoalannya nggak kayak gitu. Persoalannya nanti takutnya, nauzubillah, orang ini mengambil tanah itu lagi, karena secara tertulis itu adalah tanah orang itu. Namanya manusia kan berubah-ubah, jadi bagusnya pakai tanah wakaf atau pakai surat perjanjian wakaf, ya. Mau nggak yakin aku, mau aja sih. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, membeli rumah apakah dianjurkan mengeluarkan zakat? Tidak. Kecuali rumah itu disewakan, baru keluarkan zakatnya ya. Rumah yang disewakan, baru keluarkan zakatnya. Oke. Ustazah, doa lapang rezeki pakai bahasa Indonesia gimana? Nah, boleh doa pakai bahasa Indonesia? Boleh aja ya. Ustazah, suami udah lama nganggur. Ada amalan khusus nggak biar cepat dapat kerjaan? Doakan aja dengan sholat hajat. Tapi untuk cari kerja itu harus tiap hari guys. Zaman sekarang ini cari kerja itu memang harus tiap hari. Lamarannya memang harus banyak. Pakai konsep peluang. Semakin banyak kita lamar, semakin besar peluang kita untuk mendapat ya. Aku dulu cari kerja juga gitu. Walaupun aku waktu itu udah S2 mungkin gitu ya. Walaupun aku kuliah udah tinggi, aku pakai konsep peluang gitu ya. Semakin banyak kita menyebarkan lamaran, maka semakin besar peluang untuk diterima. Nah, jadi kayak gitu, sama dengan video-videonya aku. Semakin banyak kita share video, semakin banyak peluang orang untuk mendengarnya, maka semakin besar pahalanya buat kita. Nah, itu namanya konsep peluang ya. Jadi cari kerja tuh nggak bisa dengar-dengar lah dulu, caliak-caliak lah dulu, dengar-dengar lah, barangkali ada kerjaan, nggak bisa. Kerjaan itu memang harus dilamar dan dicari, oke? Gitu ya teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya, aman semuanya. Oke, bentar ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, iya. Sama-sama ya. Oke, siap Mbak Tia. Kalau malam aduh cepet banget guys. Kalau malam belum bersuci habis berhubungan, terus haid, bersucinya gimana? Bersucinya nanti kalau udah selesai haidnya ya, teman-teman ya. Karena dalam keadaan hadas besar juga. Ustazah, jual rumah warisan sebelum dibagi ke saudara, apakah kita keluarkan zakat dulu? Tidak, teman-teman. Zakat itu dikeluarkan kalau udah ditumpuk duitnya itu. Teman-teman udah numpuk duitnya itu 1 tahun baru keluarkan zakat. Jadi ada haulnya 1 tahun. Nggak bisa seketika keluar rumah keluarkan zakat. Jual rumah keluarkan zakat. Bukan. Jual rumah lalu ditumpuk rumah itu 1 tahun. Misalnya uangnya ditumpuk 1 tahun baru keluarkan zakat. Kalau uangnya udah 85 gram emas. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak taat pada suami karena menuju dosa atau maksiat, lalu suami marah, nggak apa-apa. Yang penting Allah nggak marah. Tidak ada taat dalam kemaksiatan guys. Tidak ada taat dalam dosa. Walaupun dia mak kita, bapak kita, lalu kita tidak taat karena dia menyuruh kita dosa, nggak apa-apa. Dimarah manusia masih oke daripada dimarah oleh Allah, ya kan? Nggak masalah ya. Jangan taat dalam kemaksiatan, nggak boleh. Ustazah, iya. Apa boleh buka hijab di depan mantu laki-laki? Nah, mantu itu adalah anak kita secara syariat karena ikatan perkawinan. Karena ikatan perkawinan. Yang tadinya orang lain, maka karena ikatan perkawinan. Ustazah, baru tahu aku salah ya. Soalnya aku kayak gitu. Yang mana Mbak? Soalnya aku kayak gitu yang mana? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ada keluarga kita yang mau kawin dengan orang yang lain agama. Tapi itu baru mau masuk Islam. Nggak apa-apa, setelah dia masuk Islam nikah, nggak ada masalah. Yang penting dia adalah dalam agama Islam. Kalau nikahnya beda agama, nanti nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, nanti dia akan berzina seumur hidupnya. Ya, takziah ke non Muslim tidak jadi masalah, tetapi jangan takziah di saat dia sedang ritual. Sama dengan kalau non-muslim meninggal dunia. Kalau ada non-muslim meninggal dunia, tuh tadi aku buatkan videonya tapi belum aku upload. Kalau ada non-muslim meninggal dunia,
maka teman-teman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu boleh. Tetapi jangan mendoakan dia untuk dia mendapatkan keampunan. Karena diharamkan untuk kita mendoakan non-muslim untuk mendapatkan keampunan. At-Taubah 113. Jadi kita nggak boleh mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah terimalah amal dia, ya Allah ampuni doa. Itu nggak bisa. Karena bagi agama kita, bahwa orang kafir, orang non-muslim yang tidak mengakui ajaran agama Islam, dia termasuk dalam neraka jahanam. Ya. Oke, gitu ya. Ustazah, pendapatan 1 hari 1 juta, apakah dikeluarkan zakatnya? Ya, tolong akumulasi 1 bulan. Kalau 1 hari 1 juta, berarti 1 bulan 30 juta. 2,5% dalam 30 juta berapa? Teman-teman keluarkan zakatnya seharga itu ya, teman-teman ya. Keluarkan zakatnya setara dengan 30 juta bagi 2,5%. Oke, gitu ya. Ustazah, almarhum bilang gitu, harusnya nggak kayak gitu. Tapi kalau memang mau dikeluarkan itu sedekah ya, bukan zakat jatuhnya ya. Jam Quran yang tadi malam nggak jadi beli Mbak. Jam Quran yang dipakai, ya jam Quran boleh, nanti aku spill jam tangan yang aku gunakan ya teman-teman ya. 1 hari 1 juta berarti 1 bulan 30 juta, keluarkan 2,5%. Oke, iya Ustazah, apakah hasil perkebunan sawit itu ada zakat mal juga? Jelas lah, orang sawit itu keluar hartanya per 2 minggu. Per 2 minggu dia panen, per 2 minggu dia panen. Coba dilihat berapa hasil panen bersihnya per bulan. Keluarkan zakatnya 2,5%, ya kan? Nah itu kalau penghasilannya di atas 7 juta ya. Tapi kalau di bawah 7 juta belum wajib zakat. Kalau di bawah 7 juta belum wajib zakat. Jadi yang dia wajib zakat adalah di atas 7 juta kalau secara akumulasi dari penghasilan dia. Oke, apakah akikah itu wajib? Tidak. Akikah itu pada usia 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Nah setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai anaknya balik berakal. Oke. Oke, Mbak Fitriani udah aku sampaikan kalau mau keluarkan sedekah aja ya. Oke, kalau zakat dikasihkan kepada saudara yang tidak mampu ya bolehlah teman-teman ya. Boleh-boleh aja ya. Nah, yang penting dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, gitu ya. Nah, rumah atau mobil itu boleh dizakatkan kalau dia kalau dia diinvestasikan, kalau dia